Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita akan membahas tentang waralaba. Nggak bisa misalnya orang menawarkan satu konsep restoran, lalu kemudian restoran tadi misalnya dibangun dengan kesepakatan waralaba, lalu desain dan seluruh bahan baku dari restoran tadi itu berasal dari si pemberi waralaba. Paling nggak saya belum melihat bahwa itu bisa dikategorikan sebagai salah satu syarat waralaba. Saya lebih melihat bahwa itu adalah pada kesepakatan distribusi. Nah, memang kita ke depan upaya untuk memastikan bahwa perjanjian waralaba ini adalah satu kesepakatan dari konsep atau yang saya katakan blueprint of proven success tadi, itu harus menjadi satu titik inti agar para pelaku bisnis ini tidak merasa mendapatkan informasi yang atau pemahaman yang tidak benar, ya kan? Orang 3 tahun berbisnis lalu bisa mengajari orang untuk atau memberi pelatihan pada orang, saya pikir sih bukan satu hal yang mudah ya. Kecuali kalau memang dia datang dari perusahaan-perusahaan besar gitu, yang dia bisa memiliki semua katakanlah ketersediaan modal, desain, lalu dia tawarkan tadi dalam satu gambaran yang lebih bisa terukur. Tapi kalau pelaku usaha atau bisnis itu adalah pelaku usaha kecil, menengah gitu, dan dia ingin menawarkan atau bermitra dengan orang lain, ya saya pikir nggak mudah. Mereka hanya sekedar menjelaskan dengan gambar atau dengan bukti-bukti bahwa bisnis telah ada di 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Hanya dengan pengalaman berbisnis 3 tahun atau dengan pembukuan 2 tahun. Nah, ini yang sering membuat saya sebenarnya masih bertanya sih, ya kan? Cuma memang nggak sedikit juga orang kadang-kadang kita lihat akhirnya dia mengikuti itu dan ya nggak bisa juga merasakan proven success tadi. Kadang-kadang kita lihat bahwa tidak ada juga batasan wilayah gitu. Yang kadang-kadang bisa orang hanya dalam waktu berjarak nggak jauh, orang bisa dengan bebas saja membuka. Sehingga memang kita lihat bahwa area untuk pemasarannya juga menjadi sangat-sangat beresiko ya. Jadi over gitu, karena terlalu banyak pemain di satu wilayah tertentu. Yang seharusnya itu menjadi bagian dari penjelasan atau strategi yang masuk pada konsep tadi gitu. Nah, pembaruan terhadap pembentukan hubungan hukum atau hubungan bisnis melalui waralaba sangat dipentingkan. Apalagi memang dalam membantu mengembangkan alternatif bermitra. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa melihat bahwa artinya kurang tepat lah, bukan nggak bisa melihat, kurang tepat kalau misalnya 3 pola tadi seperti license, distribusi, waralaba itu berada dalam satu gambar yang tidak clear cut gitu. Karena pada akhirnya itu akan membuat orang-orang yang menjadi mitra kerja tadi bisa berpotensi menjadi korban. Nah, untuk perbaikan memang mungkin harus dilakukan kajian dengan lebih baik. Apakah blueprint of proven success itu hanya hadir dari satu cerita dan hitungan akuntansi, ataukah dia seharusnya hadir dari satu masa atau satu pengalaman berbisnis panjang? Yang kalau kita lihat pada brand-brand global, itu semua lahir dari satu sejarah yang panjang, dari proses jatuh bangun gitu, sampai dia menemukan bentuknya. Dan bentuk itulah dari satu masa pengalaman panjang tadi menjadi satu konsep yang teruji. Itulah yang akan mereka bungkus menjadi satu property rights yang akan diperjanjikan dalam konsep waralaba. Dan dia tidak akan mewajibkan bahwa barang yang dijual, misalnya kalau dia untuk produk itu, berasal dari pemberi waralaba. Dia hanya masuk pada kesepakatan bahwa raw materials itu terdiri dari A, B, C, D, E, lalu kemudian itu akan dibentuk dengan pola yang disepakati, dengan desain, warna, dan juga tawaran-tawaran maintenance dan cara dari penggunaan barang tadi dengan baik atau cara menawarkannya gitu. Sehingga pemilik atau mitra bisnis waralaba tadi itu bisa seperti pelaku bisnis yang umur berbisnisnya itu atau pengalaman berbisnisnya sudah sama dengan pemilik waralaba, karena dia dihadirkan dalam satu hasil atau kesimpulan dari satu masa waktu panjang yang menjadi pilihan atau menjadi hasil kesimpulan bahwa proses itulah atau konsep itulah menjadi tawaran yang terbaik bagi pelaku bisnis jika mereka harus berbisnis tanpa harus memulai dari awal. Demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.